Assalamualaikum Pak Deni. Waalaikumsalam, Mulia. Kumaha damang? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mungkin mengganggu waktunya ya di waktu yang cuaca yang agak-agak lagi hujan sama daerah Pak Deni juga di situ. Ini saya lagi di Eh, pinggir pantai, Bu. wah di pantai ya hujan tuh. Ya, cocok lah untuk obrolan santai ya Pak ya. Tuh, Untuk tahan. sesuatu minta waktunya sebentar di sini. Mungkin saya ingin, apalagi di pinggir pantai itu rata-rata biasanya suka muncul hal-hal jadi lebih tenang. Tapi muncul apa? Oh, yang dihadapi atau Bapak selama ini sebagai seorang pendidik, hal-hal yang lagi dipikirkan atau yang jadi apa ya? Yang berseliweran dalam benak di hari-hari terakhir inilah Pak, barangkali apa? Oke, yang saya rasakan hari-hari terakhir ini memang terkait dengan kontribusi kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik ya, Mulia ya, kepada Hmm. murid-murid. Kebetulan saya punya satu kendala yang ini perlu segera ditangani nih penyelesaiannya. Di antaranya yang paling saya rasakan saat ini saya mengampu di kelas 2 ya, Bu, ya. Itu jumlah muridnya terlalu banyak, Bu, ya. Jadi Oh, saya mengampu itu kelas 2 tuh muridnya 40 oh, satu kelas. Kemudian lumayan. kan, Buya tahu sendiri kalau anak-anak kelas 2 itu luar biasa. Jadi sebelum belajar itu untuk mengkondisikan dulu aja itu perlu energi ekstra gitu ya. Iya, betul. Mana untuk siap belajar itu dulu yang ditangani gitu, baru nanti kita bisa transfer ilmu. Tapi ya itu luar biasa pengkondisiannya dulu yang, apa namanya, cukup menyita energi gitu. Oh iya, baik. Oh berarti di ya lumayan Pak. Saya juga mengajar di kelas 2 itu di jumlah murid 33 itu ekstra. Karena di Mhm. kelas rendah itu apalagi ini di kelas di jumlah 40, wah luar biasa. Harus ya super lah kalau pakai baterai itu alkalin gitu ya. Nah, dengan permasalahan tadi yang Bapak ungkapkan, rasakan, eh, emang munculnya ketika dengan jumlah banyak, terus hal-hal yang terjadi di permasalahan yang dihadapinya bagaimana Pak yang dirasakan? Jadi permasalahan yang dihadapi memang tadi, yang pertama dari mulai pengkondisian ya, setelah kondisinya cukup lumayan nih, lalu kita langsung sampaikan, apa namanya, materi yang akan kita ajarkan. Dan ternyata ketika saya cek itu masih beragam ya, masih variatif kemampuan mereka itu. Ya ada yang belum bisa baca gitu kan, kemudian juga dalam menulis pun masih masih, apa namanya, masih banyak yang nggak kebaca lah gitu ya istilahnya. Ini kan perlu dasar-dasar ini harus diluruskan. Kalau saya kebetulan, sekarang sudah semua kelas pakai kurikulum Merdeka. Jadi, untuk mengejar CP itu tidak terlalu terburu-buru apalagi dengan sistem fase ya. Jadi yang penting, ada namanya, ada perlakuan anak-anak itu nanti, diberikan waktu, eee, untuk memulai kembali jadi seperti latihan menulis gitu ya. Karena kalau kita bandingkan sekarang itu di Jepang, contohnya ini yang kemarin disampaikan oleh guru besar di kampus bahwa Jepang itu sekarang sudah kembali ke tulisan, Bu, gitu ya. Jadi ketika dosen di depan, yang ngajar itu sekarang sudah menggunakan menulis lagi. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi AI dan sebagainya itu jadi malas nulis gitu, Bu, anak-anak maupun guru. Jadi balik lagi ke, menulis gitu. Nah, ini yang sekarang memang saya sampaikan walaupun di kelas itu anak-anak sudah ada lembar kerjanya ya atau LKS, ada buku paket. Namun karena memang hasilnya tadi anak-anak dari tulisan atau dari membaca pun ini masih ada beberapa yang perlu dibenahi gitu ya, maka kita coba stimulus lagi seperti itu. Iya, iya. Oh betul betul.
Nah, tadi berarti kendala-kendala itu muncul ya, Pak, ya? Salah satunya Mhm. mungkin dari memfokus dengan tulisan gitu ya. Nah, dengan tadi hal-hal permasalahan di lapangan yang Bapak hadapi, penanganan atau metode yang Bapak siapkan untuk mencapai tadi capaian pembelajaran itu bagaimana? Jadi untuk menangani ini Bapak punya permasalahan ini, oh berarti harus disiapkannya untuk menanganinya bagaimana, Pak? Mhm. Oke, jadi untuk menanganinya memang, beragam ya ketika kita ngajarin satu TP itu, untuk anak-anak yang memang masih slow learner gitu ya, tidak ada, apa namanya, mereka nggak harus cepat-cepat mencapai TP itu, tapi kita meski perlu sabar gitu. Jadi diajari lagi dari dasar-dasarnya seperti apa gitu. Contoh kemarin ketika, bahasan di bahasa Indonesia terkait dengan penggunaan huruf kapital gitu, ternyata ini pun sudah diulang-ulang masih aja tetap ada anak-anak yang bingung gitu kan. Kita udah tugaskan, udah beri contoh bahwa penggunaan huruf kapital itu anak-anak digunakan di awal kalimat, setelah tanda titik, kemudian untuk nama orang. Karena mungkin mereka dari awalnya ketika belajar menulis, kemudian membaca, jadi ada ketika dia menuliskan apa yang ia pahami itu, mereka mencampurkan contoh-contoh misalnya huruf-huruf, kapital gitu kan, padahal udah diingatkan tapi memang masih tetap seperti itu. Ini kan perlu penanganan. Jadi intinya itu yang saya dapatkan itu memang sabar ya, sabar gitu Iya, Kak. Pak. Nah, kadang untuk nulis aja Bulia satu paragraf aja gitu ya, itu luar biasa waktunya lama. Iya, betul betul. Ya, jadi Iya memang, iya. targetnya tidak begitu cepat-cepat ingin tercapai, yang penting terakomodir semua, kebutuhan belajarnya. Bagi anak-anak yang cepat misalnya, ketika dia menulis aja contoh, ini ada yang cepat, saya coba cek tulisannya, saya arahkan gini-gini, oh dia, bisa menyesuaikan gitu. Tapi yang lambat memang perlu distimulus lagi, perlu, apa namanya, kesabaran gitu sampai dia bisa. Iya iya, baik baik. Oh iya, tuh alhamdulillah berarti tadi ya harus ekstra sabar dengan proses yang sebegitu apa, eee, harus melewati hal-hal pengkondisian atau metodenya untuk beberapa tahap tersebut. Nah, selain itu apakah ada metode yang lain supaya walaupun tadi berharap, wah asal asal terakomodir aja gitu, tapi ada nggak targetan khusus dari Bapak untuk lebih progresnya agar ada metode, wah, bisa meningkatnya rata-rata dari hal menulis tersebut gitu, ada suatu metode yang di, eee, di apa ya, satu metode atau apa, trik atau strateginya, Pak, satu dari Mhm. untuk penanganan hal tersebut itu. Oke, biasanya metode lainnya adalah di jam-jam tertentu gitu ya, atau biasanya saya PR-kan itu, anak-anak Mmm, nanti berlatih, menyalin tulisan aja dulu gitu gitu ya. Jadi, menyalin tulisan apa yang ia tulis itu, misalnya gini, satu paragraf kita tulis pokoknya anak-anak percis dengan itu gitu ya. Eee, kemudian yang jadi titik fokus bahasannya adalah terkait dengan penggunaan huruf kapital. Mereka belajar berlatih menulis, mmm, di-PR-kan juga di rumah, tapi ternyata memang, masih tetap, ada, kesalahan gitu ya. Artinya apa, ternyata dia itu karena sudah menjadi kebiasaan, dari penggunaan huruf kapital aja ketika menyalin harus percis gitu, Bu, tetap aja kalau menggunakan hurufnya itu mmm. diselap-selapkan di tengah gitu ya. Nah, berarti Nah, iya, strategi betul lainnya betul. adalah saya selalu menegaskan anak, "Pokoknya percis dengan tulisan yang di depan ya, atau yang di buku kamu ya, iya," gitu. Mmm, Atau saya kasih mhm, kalimat, satu tulisan atau satu paragraf gitu, itu paragraf singkat, tapi atau satu kalimat aja misalnya, tapi salah penggunaan huruf kapitalnya, mereka disuruh untuk membetulkan gitu Bu ya, menyalin kembali, mengidentifikasi mhm, mana yang salahnya gitu. Nah dari situ ternyata memang mhm, beragam, ada yang bisa, ada yang tetap aja gitu, padahal ini sudah
diulang-ulang, diajarkan begini-begini, tapi ada anak yang memang daya tangkapnya itu lambat gitu. Artinya apa? Strategi yang saya lakukan cara lainnya adalah berarti dengan pendekatan, yang lebih personal gitu, dipanggil ke depan anak yang masih salah tersebut, dikasih tahu lagi, terus mereka ngerjain ke belakang. Panggil lagi, "Pak udah selesai." Cek lagi, "Oh masih salah." Sampai dia bisa, itu diulang-ulang gitu, sampai dia menemukan titik Nah, kesalahannya di mana gitu. Sampai sadar gitu, iya, "Oh itu kamu salah di sini." iya iya betul. Berarti perlu telaten ya, ekstra ya, Mhm, subhanallah iya berarti. Nah iya, berarti bisa terukur ya Pak ya dengan tadi, iya, melihat itu ada yang masih salah, ada yang, oh alhamdulillah sudah mulai baik. Nah ketika untuk melalui kesabaran dan di kelas rendah gitu, dukungan dari siapa saja yang Bapak rasakan atau menjadi motivasi terbesar untuk bisa bertahan, memaksimalkan gitu ya? Dari hal faktor apa saja yang menjadi dukungan, Pak? dukungan yang pertama memang, paling inti ya, adalah diri sendiri Bu ya. Iya. Kenapa? Karena Iya. sebetulnya kuncinya adalah apa, sebenarnya kita punya masalah, kita sendiri yang bisa menyelesaikannya gitu. Kalau dukungan Nah, secara eksternal dari stakeholder sekolah ya, kemudian juga ya. dari orang tua siswa itu, biasanya saya menegaskan di grup misalnya, tolong diperhatikan atau biasanya saya kasih catatan Bu ya. Jadi misalnya Mmm, ketika mereka ke depan, itu periksa hasil pekerjaan mereka, itu biar ada, perhatian juga dari orang tua biasanya saya kasih note gitu ya, kasih catatan-catatan kecil. Misalnya ketika anak menyalin tulisan, oh anak tersebut itu masih tetap salah dalam, ini, tata caramu seperti ini, mohon diperhatikan lagi gitu ya, berlatih lagi dan sebagainya. Itu selalu saya kasih catatan kecil seperti itu. Dan ini menjadi, apa, salah satu strategi agar orang tuanya pun di rumah ikut memperhatikan. Selalu menegaskan bahwa ketika anak Bapak Ibu belajar di sekolah itu, tolong dicek minimal bertanya kepada anaknya, "Anak-anak hari ini belajar apa di sekolah?" Gitu kan. Nah, oh iya sih. lalu harus ada progress report, artinya apa, kalau anak-anak kelas 1 kan Bu, itu ketika nulis aja pun pasti dia ke depan, "Mister aku udah selesai," ingin selalu periksa pekerjaan mereka gitu kan. Nah, Mmm, itu sebetulnya, ada hal positifnya, kenapa? Karena ketika ada kesalahan itu langsung, ada tindakan reflektif, kemudian mereka langsung memperbaiki. Seperti tadi ke depan, masih salah, "Yuk, apa yang salahnya? Coba, tadi kan udah dijelaskan, mhm. balik lagi kursinya." "Mister, ini aku sudah selesai, gini." Coba cek lagi satu-satu, mana nih ada masalah. Jadi terus-terus sampai dia itu, berulang-ulang gitu ya, akhirnya menemukan satu titik, oh bahwa ternyata benar tuh sampai titik benar tuh ternyata dianalisis satu-satu gitu ya, maksudnya apa masih yang salah, apa yang salah, terus aja, "Mister, ini periksa lagi?" "Ya, coba benerin lagi ini yang salahnya, coba ini harusnya sebenarnya gimana, coba inget-inget." "Oh iya iya Mister," balik lagi ke rumah dulunya, sampai ke depan terus dia sampai akhirnya bisa gitu, itu seperti itu. Nah, iya. Jadi memang, kembali lagi bahwa dukungan-dukungan itu yang paling utama adalah, eee, diri kita sendiri ya, Bulia. Kalau Nah, secara eksternal memang support juga, tapi kita sebagai playmaker-nya di situ, ya kita sendiri yang bisa menyelesaikan sebetulnya, gitu. nah, iya iya iya, luar biasa hebat ya, intinya emang gitu ya, Pak, ya. Karena emang Betul. mulai dari diri kita yang menghadapi, iya iya. Jadi yang paling utama itu dari internal ya, kita sebagai Mhm tanggung jawab pendidik, mhm, punya beban moral dan semuanya targetannya. Ya mungkin yang dari eksternal itu nilai lebih ya, Pak, ya, yang paling betul. harus kuat dari iya iya. Iya mungkin itu ya, Pak, ya, udah jadi sudah kebayang ya Bapak dengan tadi permasalahan apa dan ternyata Pak Denny sendiri yang luar biasa sudah pemecahan masalahnya itu terjawab. Apalagi di pinggir pantai itu inspirasi ide-ide itu pasti insya Allah muncul karena lebih tenang ya Pak ya. Jadi Tapi, ketika kita masalah saya Bulia heeh, saya ngambil satu, apa, energi baru gitu ya, nggak tahu kalau di ya, Cisintok Bulia, ini saya curhat ya. nih. Di Sariwangi yang luar biasanya itu Bulia orang tua tuh sangat support gitu ya, paguyuban gitu. Sampai Mhm, kalau saya pernah Pak Kiki waktu itu berkunjung ke sekolah, lihat ke kelas-kelas gitu Bulia, khususnya kelas saya, itu Bulia orang tua tuh luar biasa antusiasnya gitu ya.
sampai yang mendekorasi kelas tuh mereka, Mulia. Nggak tahu kalau di Mmm. Cisintok ya. Itu Iya. seperti bikin daftar hadir aja Mulia absen gitu ya. Berlomba-lomba orang tua tuh. Itu jadi bikin Oh. asupan kreatif, ada Iya sendok iya. es krim, dikasih foto anak-anaknya dibikin di karton gitu ya, sampai bikin pajangan-pajangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya asal kita tinggal ngomong, misalnya mau apa nih di kelas, itu mereka support gitu. Misalnya mau Ah, iya. dispenser nih, mau galon, itu dikasih, ya. Kipas angin Oh. dikasih gitu ya, mau tirai Wah. dikasih gitu. Ah, iya, raos atuh, Pak, Masya Allah, adalah support, tapi itu kalau di Sariwangi ya luar biasa kalau sampai Mhm. sebegitunya ikut andil menghias kelas, malahan apa, hal-hal tadi seperti absen juga gitu ya. Di Mmm. Cisintok mungkin sama antusias ada, tapi tidak seantusias di Sariwangi. The best lah insya Allah. Lanjutkan ya Pak Denny ya. Aduh, Iya. ini yang lain sudah pada hadir di room ini kayaknya sudah selesai, Pak. Udah pada Iya. selesai, kita aja yang masih. Iya, terima Hatur kasih nuhun. Bapak. Mohon Iya. punten kawagel, iya, semangat selalu.